Seorang turis asing di Bali diduga karena kehabisan bekal. Dia membawa kantong plastik lalu mengambil beberapa makanan yang jadi persembahan para dewa itu. Kalau kita pikir secara logika memang sungguh disayangkan. Makanan yang lezat dan buah-buahan yang segar dibiarkan begitu saja sampai membusuk lalu kering. Begini, kalau dikatakan makanan para dewa, ini... Lah sekarang dia sesaji untuk dewa-dewa. Buah segala macam berikan dewa. Setelah dewanya tidak habis, berikan kamu. Om Swastiastu. Para penggemar Aji Dewa Suratnaya. Aduh, ketawa dulu kalau misalnya sama Aji Dewa ini ciri khasnya, Ji. Iyalah, ngapain sedih-sedih? Iya, hari ini topik kita meluruskan. Meluruskan, betul. Meluruskan tentang ajaran Hindu yang sebenarnya, gitu. Terus? Yang sudah viral di beberapa media. Ya. Salah satunya ini dia. Makan sesaji, Ji. Jadi ada salah satu channel. Ya. Kemudian ada salah satu ustadz juga. Ini kalau nggak salah sih ini sistem online, Ji. Dia bertanya. Ya. Kemudian dijawab oleh Ustadz Ahmad Sukino. Ya. Nah, langsung saja kita lihat videonya dulu. Video yang pertama, part pertama. Coba kita lihat, Ji. Keyakinan kita. Sebagai contoh agama Hindu yang merupakan agama warisan dari nenek moyang kita di Bali. Dalam beribadah mereka mempersembahkan sesajen kepada para dewa. Bukan hanya barang, tetapi dalam sesajen itu terdapat makanan dan buah-buahan. Mungkin Anda pernah ingat berita yang sempat viral sebulan yang lalu. Seorang turis asing di Bali diduga karena kehabisan bekal. Dia membawa kantong plastik lalu mengambil beberapa makanan yang jadi persembahan para dewa itu. Kalau kita pikir secara logika memang sungguh disayangkan. Makanan yang lezat dan buah-buahan yang segar dibiarkan begitu saja sampai membusuk lalu kering. Walaupun sebagian bisa dimakan oleh kera dan hewan lain. Namun tetap saja itu termasuk mubazir. Itulah yang namanya keyakinan. Yang menjadi pertanyaan sebagai umat Islam, bolehkah kita memakan sesajen yang mereka persembahkan untuk para dewa seperti yang dilakukan turis asing tadi? Untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada Ustadz Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Nah, harus tanya ke Ustadznya dulu atau ke Aji dulu nih? Kita tanya ke Aji Dewa Suratnaya. Tadi ada turis yang mengais-ngais sampah. Padahal mungkin beliau juga mau berbagi ke yang lain mungkin ya, tapi dikatakan bahwa beliau yang lapar, yang kehabisan gitu. Nah, ada juga tidak bisa kalau misalnya dipikir secara logika, ya gimana lagi? Gimana Ji menurut Aji? Begini. Saya juga agak ragu ya dengan gambar ini, tayangan ini, karena di sana dikatakan di sana kelihatan banyak buah-buahan, ada tumpeng segala macam dalam posisi yang tidak berantakan gitu loh. Enggak, dia masih tertata gitu. Apakah itu berarti itu sudah dibuang? Nggak tahu juga. Coba kita lihat yang tadi tulis-tulis mengenai sampah itu nggak ada gambar yang memperlihatkan bahwa ada banyak buah-buahan yang masih utuh, tidak gitu loh. Nah, artinya apa? Saya agak khawatir bahwa ini sebetulnya ada beberapa memang kesalahan yang dibuat oleh umat Hindu sendiri ketika beberapa buah terbuang misalnya atau tumpeng misalnya. Tapi ingat, memang ada bagian sesaji yang memang tidak boleh dimakan. Ada misalnya sesaji yang berasal dari ritual caru. Itu mesti dibuang oleh orang-orang ini, umat Hindu ini mesti dibuang. Tapi oke lah, katakanlah apa yang disampaikan oleh presenter tadi benar begitu ya, ada makanan yang dibawa, katakanlah begitu ya. Oke. Begini, kalau dikatakan makanan para dewa, ini sebetulnya para dewa itu nggak makan seperti manusia. Manusia kan makan mengunyah, menelan. Ini enggak, para dewa itu enggak. Ini kan sebetulnya hanya semacam simbol. Artinya apa? Agama Hindu memang agama simbol dan agama ritual. Simbol itu apa? Kenapa ada persembahan? Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kita lihat. Ini kan masih tertata dengan baik, nggak ada yang berantakan, mana tempatnya masih utuh. Apa ini dianggap sudah terbuang? Nggak juga kalau menurut saya. Ini masih utuh kok ini. Ini masih dalam posisi belum dibuang. Nah, tapi kalau ini dianggap sudah dibuang ya
tentu nggak begini lagi lah penempatannya, ini kan rapi banget ya. Tapi oke lah ya, anggap saja sudah dibuang begitu ya. Nah kemudian mereka harus memahami bahwa cara makan yang mereka pahami tidaklah makan seperti manusia hidup seperti kita. Kalau kita makan kan kita ambil, kita kunyah, kita telan. Kalau para dewa itu dianggap makan, tidak seperti itu. Karena ini simbol. Simbol apa? Umat Hindu di dalam kehidupannya di dunia ini menganggap bahwa Tuhan itu yang punya kebun, kemudian manusia Hindu ini sebagai penggarapnya. Setelah panen, akan lapor kepada pemilik kebun dengan membawa hasil kebunnya. Ini loh hasil kebunnya, gitu loh. Jadi apa? Ini persembahan di sini sebetulnya semacam etika dari seorang penggarap. Jadi umat Hindu nggak ada datang ke yang punya kebun hanya modal mulut dengan mengatakan ada hasil pisang sekian, anu sekian, lalu tidak membawa apa-apa. Itu bukan karakternya umat Hindu. Jadi persembahan di sini jangan kemudian dikatakan makanan para dewa, lalu jangan dianggap kemudian makannya seperti manusia hidup, dikunyah dan ditelan. Nah, Aji Dewo, ini kan kalau kita lihat ini kan dari video awal dulu. Iya. Jadi di video ini dijelaskan ada sebuah acara. Iya. Kemudian ada sesi tanya jawab juga. Nah, di situ juga ada umat yang dari Bali itu berkunjung ke situ dalam berkumpul itu 100 orang perkiraan. Betul. Kemudian dari 100 orang itu ada sekitar 1 orang yang orang Hindu ikut seperti itu. Perempuan. Nah, coba kita lihat yang bertanya. Gini, ini video ada dari Bali bertanya. Coba dicek dulu di part kedua ini ada dari Bali bertanya. Coba kita lihat videonya. Kami di Bali adalah umat yang minoritas, yang notabene kebanyakan adalah beragama Hindu. Saya sendiri tinggalnya di wilayah Bali, itu kanan kiri depan belakang orang Hindu, Pak Ustadz. Dan orang Hindu itu hampir setiap pagi, siang, sore itu kalau bisa saya bilang itu membuat sesaji untuk dewa-dewa mereka. Dan di setiap bulan itu pasti ada upacara besar yang dilakukan dengan membawa sarana buah-buahan ke pura untuk dipersembahkan ke leluhur dan dewa-dewa mereka, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya kita karena setiap dibawa pulang dari pura itu buah-buahan itu pasti dibagikan ke tetangga kanan kirinya, dan setiap kali itu saya kebagian. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana hukumnya menurut Islam memakan buah-buahan ya seperti apel, anggur, jeruk dan sebagainya itu menurut Islam hukumnya bagaimana? Jadi buah sisa dewa tadi ya? Ya. Jadi buah sisa dewa tadi ya? Ya. Nah, Aji Dewa. Kita sadar bahwa di Indonesia itu berbagai tradisi, berbagai suku. Setiap daerah memiliki pola masing-masing, ciri khas masing-masing gitu kan. Sebenarnya penanya ini sudah sangat bagus. Bagus banget. Dia secara pernyataannya sangat teratur. Jadi dia juga menjelaskan tentang leluhur, juga para dewa, udah tepat. Tetapi disanggah langsung oleh si Ustadz Ahmad Sukino ini hanya satu. Dewa-dewa itu gitu sih. Nah, gimana menurut Aji? Jadi begini ya. Yang pertama, si penanya ini kan mengatakan upacara setiap hari, setiap bulan ada yang besar dari pura untuk leluhur dan para dewa, dewa-dewa mereka katanya. Lah, kemudian sesaji ini dibawa pulang ke rumah, terus dibagi-bagikan. Nah, ini kan kelihatan bahwa sesaji itu nggak semua dibuang,
Kalau dibawa ke rumah kok dibagi-bagikan. Jadi ini pertanyaan lagi muncul, apa benar orang-orang Bali itu membuang sisa-sisa makanan para dewa ini? Benar nggak? Loh, buktinya si penanya mengatakan dibawa pulang kok dibagi-bagikan. Lalu dibagikannya apa maksudnya? Loh, kita kan punya di Bali itu ada semboyan, Nyame Selam dan Nyame Kristen. Nyame Selam itu saudara. Jadi kepada para tetangga apapun yang kita miliki, kita harus makan bersama, kita bagi-bagi karena mereka adalah Nyame Selam, saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen, sehingga dilakukan pembagian itu. Nah, yang jadi masalah sesungguhnya orang Bali terlalu polos melakukan itu. Zaman dulu konsep itu masih jalan, tapi sekarang belum tentu. Maka untuk memberikan segala sesuatu apapun namanya, apalagi berupa makanan ya, kepada tetangga-tetangga, lihat dulu, tanya dulu, mau nggak mereka, boleh nggak mereka menerima itu? Jangan langsung kasih. Jangan langsung ngasih. Ini kan karena kepolosannya. Seringkali kan akhirnya jadi pertanyaan kan, boleh nggak? Bagaimana hukumnya? Zaman dulu nggak ada orang Muslim di Bali bertanya apa hukumnya itu. Karena Nyame Selam, Nyame Kristen itu saudaranya orang-orang Bali. Makanya setiap hari raya, misalnya Galungan, itu orang Bali dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Mereka membuat 3 jenis makanan. Satu makanan untuk diri sendiri, katakanlah makanan yang haram gitu, pakai babi gitu. Kemudian makanan yang halal untuk Nyame Selamnya dan makanan yang lain untuk Nyame Kristennya. Itu dilakukan. Tapi sekarang orang Bali agama Hindunya ya tidak sama lagi dengan yang dulu. Harus bertanya dulu, bolehkah umat Hindu orang Bali memberikan makanan-makanan kepada yang non-Hindu. Nah, ini yang penting ya. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan para dewa, ya, para dewa. Mereka nggak ngerti sebetulnya. Yang dimaksud dengan para dewa itu apa? Karena umat Hindu begini. Hindu sendiri mengajarkan bahwa tidak semua bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan mata batin. Baru kita tahu ada apa. Hakikatnya apa yang kita lihat sekarang. Nah, apa benar sisa-sisa makanan para dewa? Memang tadi saya sudah sampaikan, persembahan itu beragam karena ada etika di sana. Orang Bali nggak mau kehilangan etika. Harus ada etika di sana. Ketika dia mempersembahkan, itu berarti dia sangat menghargai kepada siapa yang dipersembahkan itu. Sangat menghargai. Walaupun dia tahu, Tuhan kan nggak makan buah. Para dewa juga nggak makan buah kok. Bagaimana cara makan mereka? Enggak. Kira-kira ngaco, ngawur, kecewa apa gimana, Ji? Jadi begini, kalau ada muncul pernyataan-pernyataan seperti ini, sebetulnya karena ketidaktahuan. Tidak tahu gitu. Nggak tahu mereka, asal apa yang mereka persepsikan, mereka tafsirkan, itu yang disampaikan. Walaupun kita mengerti bahwa tadi Mika menyebutkan, Indonesia ini kan beragam keyakinan. Alangkah indahnya kalau kita tidak selalu menjadikan keyakinan orang lain sebagai bahan tertawaan. Itu pelanggaran etika. Jadi tegas nih pelanggaran etika? Loh, jelas pelanggaran etika. Dan kita nggak bisa menilai keyakinan orang dengan cara yang ada dalam keyakinan kita. Makanya Hindu selalu mengajarkan itu. Kita nggak mau kok. Silahkan keyakinan orang apapun yang dilakukan, ya monggo. Walaupun kita tahu kadang-kadang banyak yang nggak sejalan dengan kita, tapi kita nggak urus itu, bukan urusan kita. Haji, nggak sejalan, nggak usah ngurusin lah ya. Nggak usah ngurusin. Tapi kita tetap akan selalu meluruskan tentang hal-hal yang memang membuat kita itu, membuat umat kita juga akan berdampak seperti itu. Nah, salah satunya topik yang ketiga ini lagi, Ji, selanjutnya. Jadi membahas tentang hari raya. Ya. Nah, Oke. Namanya juga hari raya gitu kan. Coba kita topik ketiga. Coba kita lihat. Hari rayanya yang gimana, penjelasan dari Ustadz Sukino. Ya, selamat datang Ustadz kita dari Bali. Di 100 orang kemarin setelah dikejar hari Nyepi itu ya. Tanggal dari Jumat. Jadi hari raya yang tidak raya itu ya hari raya orang Hindu itu. Kalau hari raya biasanya orang Islam kan ya senang-senang, rame, suasananya rame. Kalau hari raya yang itu malah sepi. Nyalakan api aja nggak boleh. Orang lalu lalang di jalan nggak boleh. Mobil lewat nggak boleh, kecuali ambulan gitu ya. Boleh, jadi suasana seperti kemarin saya dengarkan TV itu. Jadi kota Bali seperti kota mati. Orang lewat pun nggak ada. Nggak boleh memang. Itu hari raya itu. Orang lewat ada, Ji, ambulan.
Orang mati, tapi Bali kayak kampung mati. Itu orang Bali yang di Bali. Ya. Loh, begini. Orang Hindu yang di Bali. Di luar Bali kan enggak. Ambulan lewat, semua lewat. Lewat-lewat aja. Nah, jadi begini. Satu mengenai hari raya. Raya itu dalam keyakinan, iya keyakinannya beliau ini kan rame. Seperti festival. Ya, festival, kemudian pesta-pesta. Loh, sekarang kalau Nyepi dianggap sebagai hari raya, begini, pemahaman raya dalam Hindu berbeda dengan pemahaman beliau ini. Pengertiannya beda. Raya itu tidak diartikan harus rame, semarak, pesta-pesta, tetapi raya dalam Hindu diartikan sebagai hari besar. Beda. Nah, hari besar kenapa itu disebut hari besar, kemudian juga akhirnya umat lain itu mendeskripsikan tentang hari raya kok sepi gitu, Ji? Nah, sebenarnya makna filsafat di dalam itu apa, Ji? Coba. Hari besar itu hari yang sebetulnya tidak hanya dirayakan oleh manusia-manusia Hindu yang ada di Bali. Coba lihat sekarang, buktinya apa Nyepi ini? Ternyata dunia sudah membuat sebuah komitmen bahwa 23 Maret adalah hari air sedunia. Padahal Maret sekitaran tanggal itu apa? Melasti kita. Melasti itu apa? Objeknya air. Walaupun dunia, katakanlah PBB atau 200 negara tidak tahu tentang Nyepi, tapi mereka melakukan 23 Maret itu sebagai hari air sedunia. Ini rangkaian daripada Nyepi. Lalu 23 April ada hari bumi, Taur dalam Hindu. Lalu Nyepinya sendiri kapan? Minggu terakhir hari Sabtu jam 8 malam itu ada 1 hour off. Lampu tidak menyala selama 1 jam. Lebih dari 200 negara melakukan itu. Bayangkan. Apa yang salah? Apa yang salah dengan Nyepi itu? Hanya kata raya kemudian diartikan sebagai pesta. Sementara dalam Hindu, hari raya adalah hari besar. Artinya apa? Rainan bumi. Hari raya semesta. Buktinya 200 negara dan lebih sekarang ya, lebih dari 200 negara melakukan hari Sabtu bulan Maret minggu terakhir itu lampu listrik tidak menyala 1 jam. Berapa banyak manfaat yang kita dapatkan? Berapa banyak energi yang kita bisa saving? Ya, nah itu dia. Jadi beda. Kemudian tidak perlulah kita menertawakan, oh orang Hindu kok malah hari raya sepi-sepi. Pemahaman beda. Jadi bahan tertawaan. Tidak harus menjadi bahan tertawaan. Mestinya kita yang tertawa karena mereka nggak ngerti bahwa lebih dari 200 negara sudah mengaplikasikan nilai-nilai rayanya Nyepi itu. Nah, itu kan kalau berkaitan dengan negara. Kalau secara antar negara dengan banyaknya negara itu tadi. Tapi kalau secara personal individu, apakah ada kaitannya juga? Kan kita kalau di dalam kandungan jelas. Itu kan sendirian. Jelas. Kembar lah, oke lah kembar. 2 atau ada yang 3 juga gitu kan. Apa salahnya kita menyempikan diri? Iya, benar itu. Karena kita berasal dari sesuatu yang sepi. Apa salahnya kemudian kita napak tilas secara rohani dengan melaksanakan penyepian, menyepikan rohani, mengistirahatkan badan jasmani. Apa salahnya? Adakah yang salah? Tidak. Adakah yang terganggu? Tidak ada. Hanya karena ini tidak ada dalam kitab keyakinan lain, kemudian dianggap salah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oke. Anda boleh menemukan Tuhan Anda di kitab Anda, tapi kami Hindu tidak hanya menemukan Tuhan kami di kitab saja. Di luar kitab, di alam pun kami menemukan Tuhan kami dengan cara kami. Ya, kami tidak hanya menemukan Tuhan kami di dalam kitab. Lah, di luar kitab lebih penting, lebih realistis kalau kami menemukan Tuhan kami di luar. Seperti itu. Inilah bedanya. Tetapi kami tidak harus mengatakan bahwa kami yang terbaik. Tidak. Silahkan. Anda punya karma masing-masing kok. Kita juga punya karma masing-masing. Nah, juga itu pernah kita ngobrol, Ji. Waktu itu kan kita ngobrol juga tentang kalau kalau misalnya Nyepi juga kan ada kaitannya juga kita di dalam kandungan. Itu maksudnya gimana, Ji? Iyalah. Kan sendirian atau gimana itu? Misalnya atau di alam, di hutan sendirian. Maknanya apa sebenarnya, Ji? Jadi begini, itu sebetulnya kita sedang napak tilas kembali kepada asal, mencari tahu dari mana asalnya kita. Kita dalam Hindu, manusia itu semua dari Tuhan asalnya. Manusia pertama, ya. Sang Yang Manu itu dari Tuhan sendiri. Ya, nah kemudian ketika kita sudah
hidup seperti sekarang, apa salahnya ketika misalnya kita ingin angayu bahagia, berterima kasih, bersyukur bahwa dari sesuatu yang sepi, yang seperti kita ada dalam kandungan atau seperti kita ada dalam sebuah hutan, kemudian kita membayangkan itu semua dengan penuh rasa syukur. Apa salahnya kemudian kita melakukan itu? Tidak ada salahnya, ya. Bahkan di Bali sendiri ada sebuah pasraman, ya. Kalau orang datang ke sana, itu bayangkan 5 hari orang itu tidak boleh membuka HP, tidak boleh ngomong. Bayangkan loh, 5 hari nggak boleh ngomong, tidak makan. Coba, mereka lakukan itu. Dan apa yang mereka dapatkan? Kedamaian yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang sakit tersembuhkan. Ada di Bali itu. Apakah itu salah? Hanya karena dalam Weda nggak ada hal-hal seperti itu? Ya enggak lah. Weda tidak pernah menyalahkan hal-hal walaupun tidak dalam Weda. Karena apa? Ada cara pencarian kebenaran menurut Weda juga yang namanya Tattva Darsana Weda. Tattva itu ajaran kebenaran, Darsana itu mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis. Kemudian semuanya ini bersumber dari Weda. Nah, ada yang salah. Kita tetap dalam Hindu harus bermain logika. Walaupun kita tidak menemukan dalam Weda misalnya. Contoh ya. Kita punya konsep Trihita Karana. Ya. Kemudian, apakah dalam Weda Trihita Karana ada sebagai sebuah rumusan? Tidak. Itu murni deklarasi umat Hindu pada leluhur Bali 11 November tahun 1966. Kita terima sebagai bagian daripada perjalanan agama Hindu. Karena memang itu sangat logik dan memenuhi kriteria untuk dianalisa secara kritis. Nah, jadi sebetulnya jangan kaget. Kami kalau ditanya, apa kitab suci Hindu? Weda, jelas. Tapi apakah hanya Catur Weda? Tidak. Termasuk pengembangan atau turunan daripada Catur Weda ini. Itu loh. Sepertinya ada yang kurang lagi nih, Ji. Apa itu? Beberapa hal yang perlu diluruskan lagi. Oke. Jadi Ustadz Sukino ini, Ahmad Sukino ini tidak hanya membahas tentang di awal tadi yang ditanyakan, juga kemudian dijawab tentang hari raya juga, gitu kan. Pertanyaannya tentang sesajen dan lain sebagainya, akhirnya lompatlah ke hari raya. Nah, kemudian sekarang ada lagi nih, Ji, videonya. Kita lihat. Coba kita lihat video yang keempat. Ini. Lah sekarang dia sesaji untuk dewa-dewa, buah segala macam berikan dewa. Setelah dewanya tidak habis, berikan kamu. Ya, katanya kan saji biar dimakan dewa kan. Nah, terus gimana? Wong saya lihat, saya waktu ke Bali itu, sebelum selesai dimakan dewanya itu sudah diambili ketek-ketek itu. Ya, pas saya berobat, yang tukang dungan itu pakai masih yang gesai pakai sebiak itu keteknya kendel, wangku ngambil salak bawa lari, ambil anggur bawa lari, udah. Tadi yang dimaksud dimakan dewa itu yang mana saya nggak tahu. Nah, sekarang turahannya dimakan ketek tadi berikan kamu. Boleh apa enggak? Boleh dimakan, boleh. Jasa belum dimakan keteknya ya. Boleh. Yang tidak boleh kalau itu wujud sesaji. Yang wujud sesaji itu sembelian. Ada nasnya dalam Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, suruh menjauhi. Alakum tuflihun. Coba dibaca ayatnya. Jadi di situ ada ansab. Ya. Itu penyembelih sesaji. Menyembelih tujuannya untuk sajen, untuk berhala. Lah yang sembelian-sembelian untuk sesaji itu haram, tidak boleh dimakan. Tapi kalau itu buah, anggur, salak, pisang dan sebagainya silakan aja. Boleh itu dimakan. Haji Dewa, pertama sudah disampaikan bahwa tentang sesaji. Nah, sesaji itu dimakan para dewa, kemudian sebelum diaturkan ke dewa udah diambil ketek-ketek dulu. Nah, kemudian beliau juga menyadari bahwa beliau ini tidak tahu apa maknanya daripada itu. Itulah dia. Nah, Astungkara beliau menyadari ini, Ji.
Nah, menurut Haji, kemudian di terakhir Ji, ada juga tentang berhala persembahan saji itu. Menurut Haji? Ya, jadi pertama kita mengapresiasi bahwa beliau sebenarnya nggak tahu tentang makanan dewa-dewa ini. Hanya tadi beliau sempat menyampaikan belum habis dimakan oleh para dewa sudah dimakan ketek. Loh, itu artinya apa? Artinya seolah-olah beliau kan tahu itu makanan para dewa, dewa makannya seperti itu. Ini juga ada pembalikan di sini. Sebetulnya kalau nggak tahu bagaimana dewa-dewa itu makan persembahan itu, ya jangan mengatakan bahwa belum habis dimakan para dewa, ketek-ketek sudah makan. Apa? Ini kan kontroversi jadinya, ya. Jadi kalau nggak tahu ya nggak tahu saja. Nah, beliau walaupun nggak tahu juga, beliau baru ini pengalaman beliau main ke Bali. Iya. Berarti kalau beliau pengalaman main di luar Bali, kemudian ketemu dengan umat Hindu lain, mungkin penjelasannya beda lagi. Beda lagi. Nah, gimana sih? Ya, ini masalahnya. Jadi ketika beliau ke Bali, beliau lihat, loh, itu makanan para dewa. Loh, tahu dari mana beliau itu makanan para dewa? Apa mendengar, apa menebak, apa menafsirkan, apa kira-kira, apa angan-angan, kan nggak jelas, ya. Tapi sudahlah. Beliau menganggap makan para dewa. Oke. Ya, oke lah. Tapi beliau juga nggak tahu bagaimana caranya dewa-dewa itu makan itu. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa sembelihan itu haram hukumnya. Jadi memang kalau di Hindu ada yang mempersembahkan buah-buahan, makanan-makanan lain. Tapi ada juga yang mempersembahkan ayam ingkung. Ayam ingkung. Ya, misalnya ada tumpang di bawahnya ada ayam ingkung. Nah, menurut beliau ini dalam keyakinannya bahwa sembelihan hewan yang digunakan sebagai sesaji itu haram hukumnya karena itu dianggap makanan setan. Tunggu dulu. Boleh saja beliau menganggap itu makanan setan, tapi benarkah setan makan itu? Benarkah berhala makan itu? Atau benarkah itu untuk persembahan berhala? Berhala itu apa? Berhala itu kan perusak dan perusak. Apa benar? Ya, kemudian yang disebut berhala merusak dan merusuhi, nggak benar. Kembali, ini masalah keyakinan masing-masing. Ya. Artinya, apa yang beliau katakan sebagai persembahan, sembelihan itulah persembahan kepada berhala, ya silahkan saja, itu urusan beliau. Tapi bagi kami tidak. Ya, bagi Hindu bukan. Namanya persembahan. Masa kita yang persembahan kepada yang tidak baik? Kan nggak mungkin. Lagi pula dalam Hindu nggak dikenal yang namanya berhala itu. Apa sih yang dimaksud dengan berhala? Bahkan setan pun kami nggak kenal kok. Kami nggak pernah lihat setan seperti apa. Kalau hanya setan dalam buku sih banyak tulisan setan. Dalam buku. Mengenal sesuatu nggak harus hanya di buku. Di luar buku itu loh yang lebih praktis. Jadi jangan kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang sebetulnya semu, angan-angan. Ini tidak bagus gitu loh. Tapi ya saya tidak mengatakan bahwa beliau salah. Silahkan saja. Sampai kapan beliau bisa menyatakan seperti itu terus? Jadi ada yang kurang lagi kan? Nah, kita mau tambah lagi. Oke. Karena kalau saya yang ngomong kebanyakan bosan nanti Ji. Kalau Haji yang ngomong nggak bosan ya? Nggak bosan, orang-orang udah nungguin Ji. Udah nggak bosan tapi kesel ya. Udah pasti banyak yang kesel sama Haji. Nah, selanjutnya ini udah berapa menit krunya itu? Krunya berapa menit? 28. 28. Tambah. Ini tambah lagi. aja tetap tambah Ji. Iya, ayo kita tambah lagi. Ayo coba. Apa lagi? Semangat krunya aja ikut semangat gitu. Coba yang kelima, terakhir berarti ini Ji. Kalau buah-buah kan tidak disembelih itu. Boleh dimakan silahkan. Daripada dibuang ke laut, disedekahkan laut. Banyak manusia yang mau dibuang ke laut. Daripada diserahkan dewa, ternyata dewa itu makanannya bukan buah. Jadi syukur kan dewa nyatanya ya utuh tuh, nggak apa-apa. Ya, boleh aja kamu makan. Dibuang nang laut, ngono kan? Kalau dibuang ke laut, orang aja mau. Nah, kemudian dewa-dewa itu kan bukan makannya buah. Iya. Ada lagi bahwa buah aja utuh berarti kan si dewa nggak makan buah. Kecuali Haji Dewa Surat Naya. Ini begini. Saya katakan, agama Hindu agama skala dan skala, agama fisik dan metafisik. Kita tidak melihat sesuatu, hanya melihat fisik saja. Ini gelas. Tapi sebetulnya di balik gelas ini ada sesuatu. Artinya apa? Ada wujud abstrak dari gelas ini. Tanpa ada wujud abstrak, maka yang namanya keseimbangan alam tidak ada. Jadi selalu ya ada wujud fisik, ada
non fisik. Makanya manusia juga ada badan jasmani, ada badan rohani, ada mata fisik, ada mata batin. Kalau kita melihat semua yang ada di dunia ini hanya dengan mata fisik, ya jadi begini. Wah, apa ini? Fisik semua. Loh, untuk apa manusia diberikan badan halus kemudian badan non fisik oleh penciptanya? Untuk apa? Untuk apa diberikan mata batin? Mata batin untuk apa? Apakah kita hanya menggunakan mata fisik saja? Enggak lah. Berarti kalau misalnya makna dibuang ke laut apa, Ji? Lah, kira-kira, Ji? Makna dibuang ke laut itu sebenarnya tidak pernah ada sesaji buah-buahan dibuang ke laut, kecuali itu acaranya memang di laut. Ini ada. Mungkin pasti ngelihatnya di laut. Nah, inilah perlunya kemudian bertanya kepada orang yang punya keyakinan itu, tidak menafsirkan sendiri. Dan ingat, kita harus tahu bagaimana kerjanya sebuah sesaji. Ketika itu dipersembahkan, ada sesuatu di sana yang menyebabkan ada energi dewata yang namanya pawitra menyentuh sesaji itu, dan pawitra ini akan dipantulkan balik kepada manusia yang mempersembahkan. Itu namanya di Bali natab. Oh, natab. Iya, itu ada. Kan ini tidak bisa diketahui oleh sembarangan orang. Nggak bisa. Tapi kita harus tahu, kenapa orang Bali berabad-abad melakukan itu? Apa karena bodoh? Bukan, karena dia memahami apa yang terjadi. Kalau tidak memahami, untuk apa dia melakukan itu? Untuk mempersembahkan tiap bulan, tiap minggu. Nggak ada manfaat, untuk apa? Justru karena dirasakan manfaatnya, makanya umat Hindu di Bali melakukan semua itu. Tapi kalau orang luar yang nggak tahu manfaatnya, ya apa itu? Masa makanan dewa-dewa seperti itu? Lah itu makanannya masih utuh, bagaimana? Berarti dewa-dewa tidak makan buah-buahan itu. Loh, iya, kalau kita melihat secara agama kita, secara keyakinan kita. Tapi tanyalah kepada orang Hindu, umat Hindu yang tahu, paham itu bagaimana kerjanya sebuah upacara di Bali. Itu ada rangkaiannya. Nah, ada yang mana pertama begini, ada. Mungkin Aji bisa kasih tahu gimana cara kerjanya si si sesaji ini. Kan kita biar satu ini Aji, kan bilangnya sesaji. Ya. Kalau di kita kan Banten lah. Iya, sesaji gitu. lah kita sesaji bilang. lah. Ya, lebih universal ya. Lebih universal. Jadi sesaji itu ketika ditata, kemudian disucikan, disuklekan namanya, dengan proses penyucian, ada tirta penyucian, ada biakalo, dormanggalo, pracita kalau di Bali ya. Disucikan, setelah suci, si pemandu upacara ngomong bahwa ini adalah upacara ini untuk si Anu begini. Nah, kemudian setiap Banten, setiap sesaji itu ada energinya, ada pawitrak namanya, energi dewata. Ya, energi dewata inilah kemudian yang akan memantul balik kepada orang yang mempersembahkan. Ini yang terjadi. Jadi sederhananya seperti itu, dipersembahkan, kemudian sebelum dipersembahkan dia disucikan dulu, kemudian diterima oleh yang menerima persembahan. Entah apa namanya, kalau mereka mengatakan dewa-dewa silahkan saja, ya. Kemudian setelah itu ada bahasa di sana, diberkati. Setelah diberkati, dipantulkan balik kepada yang mempersembahkan. Jadi energi apa? Energi rohani yang memperkuat pertumbuhan spiritual. Ini yang akan menebarkan yang namanya kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Kalau tidak ada yang tiga ini, sehat, makmur, dan sejahtera, umat Hindu di Bali tidak akan pernah melakukan persembahan. Karena kalau tidak ada manfaat, untuk apa? Bodoh sekali kalau itu dilakukan. Nah ini, marilah kita bermain logika. Ini dia sebetulnya. Logika itu dimainkan. Jangan ketemu Tuhan yang dalam buku. Ketemulah Tuhan di alam, jangan hanya di buku. Untuk apa? Tapi kita ini masuk logika kan, Ji? Iyalah, masuklah. Berapa menit? Waduh, setengah jam. Setengah jam ya? Panas, Ji. Saya minum dulu lah. Oke, panas banget kita minum bareng. Aduh. Haji kalau udah ngobrol-ngobrol meluruskan ini ya buat aus. Enggak, kita menarik. Setiap kasus, entah itu pelecehan terhadap Hindu maupun pelurusan, itu harus kita jadikan sebagai sumber referensi untuk pembelajaran diri kita. Apapun itu adalah pembelajaran. Seperti itu. Cukup lagi pembelajaran kita ini. Cukup hari ini ya. Udah panas saya. Malah udah ini loh, Ji. Udah keringetan ya? Udah keringetan. Iya. Dikira grogi loh, Ji. Padahal panas, takut viral nih. Wajib viral nggak, Ji? Wajib viral ini. Wajib viral. Wajib viral.
Oke, gitu aja ya, Ji. Oke. Matur suwun semua. Sama-sama. Ketemu lagi nanti di lain waktu, Ji. Baik. Itu ada kegiatan selanjutnya kemana, Ji? Saya besok saya ke Pekalongan, terus ke Gresik. Habis Gresik. Pekalongan acara apa, Ji? Pekalongan itu acara ada Darmutule dan juga ada Pujo Wali, kemudian ada persiapan untuk manusianya karena dari Gresik nanti saya balik ke Pekalongan. Siapa aja yang hadir di rencana? Umat situ aja. Umat situ aja lah. Tidak perlu orang-orang penting itu hadir untuk apa, membantu juga enggak. Ya kan biar kelihatan berwibawa gitu loh, Ji. Dikawal. Kita bukan berwibawa, berwibawa. Ya, terima kasih, Ji. Oke, sama-sama. Matur suksema sudah hadir di Hindu Channel. Ya, hibur kita semua lah. Baik yang kru-krunya terhibur, pemirsa Hindu Channel juga yang ada di luar daerah dari Jawa, ya. Bali, Sulawesi, Kalimantan, Lampung semuanya yang menonton Hindu Channel. Kalau mau undang Aji Dewa, silahkan. Siap hadir, asalkan dibayar. Enggak. Ya, akhir kata kami tutup bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Om Santi, Om.